Kita berbisnis, maka ada untung dan rugi. Sedangkan dalam etika wakaf kita disuruh menjaga wakaf itu jangan sampai berubah dan jangan sampai kurang. Kalau bertambah, alhamdulillah. Bagaimana dengan investasi yang akan merugikan modal pokok dari wakaf itu dipertanggungjawabkan ke siapa ataupun gimana? Tolong dapat dijelaskan secara rinci, Prof. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan ke Syekh Al-Fadil, Kiai, Profesor, Dr. Somad. Tadi sedikit menyinggung tentang masalah bahan-bahan yang terafiliasi dengan minyak babi atau barang-barang yang haram dan lain sebagainya. Menurut pemberitaan yang sudah agak sedikit masyhur di masyarakat bahwa mini kitis yang dibuat persyaratan untuk kita umroh dan haji itu ada sebagian yang mengandungi bahan-bahan yang tercemar dengan barang haram. Bagaimana dengan proses yang seperti ini? Apakah haji kita tetap diterima, umroh kita tetap diterima? Karena namanya tercampur dengan barang yang haram akan menjadi haram juga. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya minta dulu kepada Profesor Madia Dr. Abdul Nasir untuk memberi respon pada soalan yang pertama. Terima kasih kepada yang bertanya. Perkara ini sebenarnya telah pun ada perbincangan dibuat dalam Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara baru-baru ini di Lombok berkenaan dengan hukum wakaf produktif, iaitu menggunakan wakaf bagi tujuan pelaburan, dan pelaburan Indah dapat memberi jaminan sama ada modal wakaf akan dapat berkekalan ataupun sebaliknya, kerana ini adalah pelaburan yang ada risiko untung dan rugi. Dan di sini para ulama cendekiawan Syariah Nusantara dalam perbincangan yang baru lepas ada yang berpandangan bahawa pelaburan wakaf adalah dibenarkan, tetapi haruslah mengikut standar-standar atau parameter-parameter yang ditetapkan. Jadi sebenarnya untuk pelaburan wakaf dalam jangka masa panjang seharusnya dibuat research terlebih dahulu, melihat kepada trend-trend sebelumnya sama ada ianya boleh membawa kepada kerugian dan sehingga menyebabkan harta wakaf akan hilang ataupun dana wakaf akan hilang. Dan sebagian ulama lagi melihatnya sebagai suatu yang tidak dibenarkan kerana mempunyai risiko dana wakaf tidak dapat dipertahankan. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan bagaimanapun sehingga ke hari ini dalam perbincangan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara di Lombok masih lagi dalam perbincangan bagi menyusun parameter-parameter bagi kegunaan wakaf produktif ataupun pelaburan dana wakaf. Jadi setakat ini mungkin nanti yang dapat saya jawab, memang belum ada lagi parameter-parameter yang tetap. Namun amalan di beberapa negara, di Mesir dan sebagainya, wakaf produktif memang sudah pun wujud sekian lama. Terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Abdul Nasir. Untuk soalan yang kedua, saya minta kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Profesor Ustaz Abdul Samad, silakan. Kalau pilihannya cuma ada dua, antara memilih mati atau makan khinzir babi, maka akhafud dararain,
memilih mudarat yang teringan di antara dua yang berat adalah makan babi. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dengan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tak boleh kita memilih mati. Jadi masuk ke dalam hutan, tak ada apa-apa yang boleh dimakan, hanya babi atau mati. Makan babi sikit, jangan banyak-banyak. Hanya untuk menyelamatkan diri. Bila dah dapat pisang, tinggalkan babi, pindah ke pisang. Jangan dah dapat pisang, tetap ke babi. Jadi kalaulah memang semua negeri Muslim sekarang ni belum jumpa lagi meningitis yang Islamik, yang halal, tapi kalau kita tak guna ini, nanti bila kita tawaf sa'i bercampur dengan semua makhluk di dunia, ada penyakit boleh menyebabkan kita mati, maka kita pakai itu selama hukum mudarat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Bukan kata saya hanya membacakan fatwa-fatwa dari para ulama-ulama. Itu yang saya dengar. Itu untuk tadi. Saya mohon izin Dr. Profesor cerita sedikit tentang pengalaman saya dan kawan-kawan semasa COVID. Tahun 2020 bulan Mac, COVID, saya tak boleh keluar rumah selama 6 bulan. April, Mei, Jun, Julai, Agustus, September. 6 bulan saya tak keluar rumah, bertambah 6 kilo berat badan. Selama 6 bulan itu kami duduk bersama kawan 35 orang. Sebagiannya alumni daripada Al-Azhar. Kata saya, apa yang kita buat? Kita tak boleh berkumpul orang banyak. Ada idea, kita cari rumah orang-orang kaya yang kita minta wakaf tanah. Sebab ni banyak orang mati. Kita bagi tahu nampaknya Pak Cik tak lama lagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tak ada tazkirah, tak ada orang banyak. Sebab tak boleh, polis akan tangkap. Jadi saya datanglah ke rumah orang-orang yang kira-kira tanah dia. Kami pun banyak dapat tanah. Tapi kebanyakannya tanah bermasalah. Bila kita cek di ofis pertanahan, bila tanya, rupanya tanah ini ada 5-6 surat. Bila kita tanya balik, kenapa Pak Cik wakafkan tanah ini? Sebab bermasalah lah maka saya wakafkan tanah itu. Tapi ada kami dapat tanah yang elok dan sekarang kami sudah buatkan namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat dari bulan Jun, tarikh 6 hari bulan Jun 2020, 662020. Sekarang sudah ada kami buat bina 100 bilik kelas dengan asrama. Semuanya wakaf. Lalu kemudian untuk makan pelajar penuntut tahfiz Quran daripada zakat. Sebab mereka masuk asnaf fuqara dan masakin. Jadi masuk dalam lapas asnaf nama suraqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina fi sabilillah wa bin sabil. Mereka masuk dalam 3 asnaf. Yang pertama fakir, miskin dan fi sabilillah. Lalu kemudian untuk scholarship 25 lelaki, 25 perempuan 1 tahun. Dan sekarang masuk tahun yang ke-5. Boleh free semuanya. Ini saya mohon maaf pada Prof. Abdul Nasir bercerita sedikit tentang bagaimana zakat dan wakaf ini tentu dalam kecil. Karena kami dengan beberapa kawan yang hanya kota kecil Pekanbaru Riau saja. Kami tidak di Jakarta. Tapi dengan ini alhamdulillah. Iklannya melalui sosial media. Di Facebook, di grup-grup WhatsApp, lalu kemudian di Instagram, di TikTok, alhamdulillah itu sampai hari ini tetap berjalan bagian dari usaha bahwa apa yang disampaikan Profesor tadi itu bukan sebuah teori zaman dulu, zaman sekarang pun
Tetapi yang produktif tadi belum mampu. Hanya setakat membina asrama dengan kelas, lalu kemudian makan daripada pelajar tahfiz Quran itu dari zakat. Untuk yang produktif insya Allah ke depan, dan kami juga akan meminta nasihat daripada Profesor Madya Abdul Nasir yang banyak membahaskan tentang hukum hakam terkait tentang wakaf tadi. Demikian. Allah. Jazakallah khairan Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad